Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pasal tentang salatul Jumu'ah dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, salatul Jumu'ah, yaitu ibadah salat Jumat. Qala Abu Malik min fadaili yaumil Jumu'ah, beberapa perkara yang menunjukkan keutamaan hari Jumat. Awalan, pertama, yaumul Jumu'ati afdalul ayyam indallahi ta'ala. Hari Jumat itu adalah hari yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdal min yaumil Jumu'ati. Tidak ada hari di mana matahari terbit dan tenggelam lebih utama dibandingkan dengan hari Jumat. Hadis ini sahih li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abdul Razzaq, Ibnu Hibban dan Al-Baghawi rahimahumullah ta'ala al-jami'. Wa qad aqsama Allah ta'ala bi fi kitabi faqala subhanahu, bahkan Allah telah bersumpah dengan hari Jumat ini dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa syahidu wa mashhud, wa syahidu wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan hari yang di mana di sana disaksikan. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wa syahid yaumul Jum'ah, sedangkan hari yang menjadi saksi adalah hari Jumat. Wal masyhud, dan hari yang disaksikan adalah yaumu Arafah, yaitu hari Arafah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Berkata Abu Malik, sanadnya sahih sebagaimana terdapat dalam tafsir surah Al-Buruj. Yang kedua, wa qad awqa Allah ta'ala fi umuran azimah. Di hari Jumat Allah telah menciptakan perkara-perkara yang agung. Allah menjadikan di hari Jumat ini ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Hari terbaik di mana matahari terbit padanya, hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat ia dimasukkan surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi. Diterima taubatnya pada hari Jumat. Wa fihi mata, dan beliau juga meninggal pada hari Jumat. Wa fihi taqumus saah. Hari kiamat itu bangkit pada hari Jumat.
Wa ma min dabbatin illa wa hiya yaumul jum'ah masikhatun hatta tadlu asy-syams syafaqan anis sa'ah minas sa'ah. Ala kuliah ikhwafillah rahimanillah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwa di hari Jumat itu banyak kejadian yang luar biasa dan itu cukup membuktikan hari Jumat hari yang utama. Bahkan annau yaumu idil lil muslimin, hari Jumat itu hari rayanya orang Islam. Maksudnya hari raya di sini hari di mana kaum muslimin berkumpul di suatu tempat berulang-ulang di tiap Jumat. Akmalallahu fi dinah, pada hari Jumat Allah menyempurnakan agamanya. Wa atamma nikmatahu, dan di hari Jumat Allah menyempurnakan nikmatnya atas umat Islam ini. Dari Tariq Ibn Shihab, ia berkata, ja'a rajulun minal yahudi ila Umar bin al-Khattabi. Ada seorang lelaki Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, faqala lah, lelaki Yahudi itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang beriman, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada sebuah ayat di dalam kitab yang kalian baca padanya. Lau alaina ma'syarul yahud nazalat latakhatna dzalikal yawmu idan. Kalau seandainya ayat itu turunnya kepada kami bangsa Yahudi, kami akan menjadikan hari di mana turunnya sebagai hari raya. Faqala ayu ayat, kata Umar, apa ayat mana yang kamu maksud? Qal al yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redha Islam sebagai agama bagi kalian. Qala Umar, kata Umar kepada Yahudi itu, qad arafna dzalikal yaum, sungguh kami mengetahui hari di mana diturunkan ayat itu. Wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tahu tempat di mana ayat itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaimun bi Arafah, ayat itu turun ketika Nabi sedang berdiri berkhutbah di Arafah yaum Jum'ah, bertepatan dengan hari Jumat. Maksudnya Umar, itu sudah kami lakukan. Tiap Jumat kami berkumpul sebagai rasa gembira kami di sebuah masjid beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi memang hari Jumat ini hari yang agung. Sampai Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, atani Jibril bimisli mir'atil bayda fiha nuqtatun sauda, qultu ya Jibril ma hadhi, qala hadhil jum'ah ja'ala Allah idan laka wa li ummatika. Datang kepadaku malaikat Jibril seperti sebuah cermin yang putih bersih mengkilap. Kemudian di dalamnya dia membawa sebuah cermin yang putih bersih mengkilap. Kemudian padanya ada sebuah titik yang warnanya hitam. Aku bertanya Jibril, apa titik ini? Kata Jibril, ini hari Jumat, hari di mana Allah menjadikan untukmu dan umatmu sebagai hari raya. Berarti Jumat itu hari kebaikan. Adapun khurafat yang terjadi dengan mengatakan di hari Jumat banyak setan bertebaran, perlu membutuhkan dalil. Kalau tidak ada maka kita tinggalkan. Sungguh setan bertebaran bukan hanya di hari Jumat, di tiap saat, tiap hari. Ingin menggelincirkan manusia. Tapi meyakini cuma di hari Jumat saja setan bersangatan godaannya, perlu adanya hujjah. Dan tidak dijumpai dalil tentang hal itu. Rabi'an anna fi salatil jum'ah wa fi syuhudiha fadailun azimah. Selain itu, wahai saudara kaum muslimin, menghadiri salat Jumat itu punya keutamaan yang besar. Nanti akan datang penjelasannya di kesempatan yang pas bab tentang rinciannya insyaallah. Ma yufaru lailatul jum'ah wa yaumiha. Sebelumnya kita terangkan dulu apa sih perkara yang dikerjakan di malam atau di siang hari Jumat. Penting dicatat, pertama, yukrahu takhsisul lailatul jum'ah bil qiyami aw yaumiha bisyam. Tidak disukai mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail.
lalu menjadikan siang harinya dengan puasa. Dikarenakan Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, la takhassu lailatal jum'ata bi salatin min bainil layali. Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan salat dibandingkan malam-malam yang lainnya. Wala takhassu yaumal jum'ah bi siyamin min bainal ayami. Dan jangan kamu khususkan hari Jumat dengan puasa di siang harinya dibandingkan hari yang lainnya. Illa, kecuali ayyakuna fi shaumi yasumu ahadukum. Seorang di antara kalian dia berada pada hari yang dia biasa dia berpuasa padanya. Maksudnya hadis ini memberi faedah Bapak, mengkhususkan qiyamul lail di malam Jumat, perbuatan ini hukumnya terlarang. Boleh jadi perbuatan ini perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Dan perbuatan mengada-ngada dalam agama Nabi mengancam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan mengada-ngadakan perkara yang baru dalam urusan agama. Faedah yang kedua, tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan puasa, kecuali seseorang terbiasa berpuasa kemudian tiba-tiba jatuh puasanya di hari Jumat, enggak mengapa. Puasa Daud misalnya, kemudian dia jatuh pada hari Jumat harus berpuasa. Sebelumnya enggak puasa, sesudahnya enggak puasa, enggak masalah karena terbiasa. Kecuali pula dia menjadikan sebelum dan sesudahnya itu puasa. Seperti Nabi berkata kepada Ummu Salamah tatkala beliau berpuasa di hari Jumat. Kata Nabi SAW, asumti yawman qablah, apa kamu berpuasa pas hari sebelumnya? Qala la, tidak. Lalu kata Nabi SAW, aturidi antasuma ghadan, besok kamu mau puasa? Qala la, kata Ummu Salamah, tidak. Kata Nabi SAW, kalau begitu batalkan puasamu. Berarti mengkhususkan puasa di hari Jumat terlarang. Penulis menyebutkan hukumnya makruh, sebagian ulama seperti mazhab Hanafiyah berpendapat hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang kedua, yustahabu ayyaqra'a fi salati fajriya bisajadah wal insan. Disukai di waktu subuh hari Jumat, salat itu membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan, baik berjamaah maupun sendirian. Jadi ibu-ibu yang salatnya di rumah ketika hari Jumat subuh dianjurkan membaca surah As-Sajadah rakaat yang pertama, surah Al-Insan rakaat yang kedua. Wa daliluhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumil jum'ah bi alif lam mim tanzil ay as-sajadah fi raka'atil ula wa fi tsaniyah hal ataka al-insani hinum min ad-dar lam yakun syai'an madhkura ay suratul insan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh di hari Jumat, rakaat pertama salat beliau membaca alif lam mim tanzil, yaitu surah As-Sajadah. Di rakaat yang kedua beliau membaca hal ata al-insan, yaitu surah Al-Insan. Tanbih, catatan. Kekeliruan kaum muslimin dalam mengerjakan salat di hari Jumat subuhnya. Mereka membagi surat As-Sajadah menjadi dua, rakaat pertama dan kedua. Ini enggak sunnah. Kalau dia ingin membaca surah As-Sajadah, rakaat pertama harus tuntas. Karena riwayatnya kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala wa fi tsaniyah hal ata 'alal insan. Di rakaat yang kedua Nabi membaca hal ata 'alal insan. Tidak dijumpai riwayat-riwayat menyebutkan Nabi membagi dua di hari Jumat itu surah As-Sajadah. Rakaat pertamanya, keduanya sebagian di surah As-Sajadah lain, tidak. Tapi As-Sajadah sampai tuntas di rakaat pertama, kemudian alif lam mim amaf, kemudian Al-Insan di rakaat yang kedua. Catatan yang kedua, yadunnu kasirun mimman la ilma indahu anna al-murada takhsisu hadhihi shalah bi sajdati zaidah. Banyak manusia mengira karena ketidaktahuan ilmu karena ketidakadaan ilmu di sisinya, tujuan mengkhususkan baca surah As-Sajadah ini karena sujudnya. Perhatikan, banyak orang menyangka
Tujuan Nabi membaca surat As-Sajdah di waktu subuh itu karena ada sujud sajadahnya. Sehingga mereka kalau merasa berat dengan surat As-Sajdah, mereka ganti dengan surat-surat lain yang penting ada sujudnya. Ini salah. Tidak demikian. Karena yang benar dalam masalah ini walaku anna sajadata ja'at taba'an wa laysat maqsudah. Sujud itu dilakukan mengikuti surat yang dibaca, bukan tujuan salat. Jadi tujuan salat membaca surat itu bukan sujud, tapi tujuan salat membaca surat As-Sajdah. Ternyata ada ayat sujudnya, sujud. Berarti kalau tidak sujud nggak apa-apa. Maka saudara kaum muslimin, kalau kita di pagi hari salat subuh di hari Jumat, lalu membaca surat As-Sajdah, kadang sujud, kadang tidak. Jangan sujud terus. Nanti orang mengira bahwa kalau di pagi hari Jumat harus sujud tilawah. Sama seperti yang terjadi di sekarang. Karena orang mengira kunut itu harus dibaca tiap subuh. Akhirnya sekarang orang menganggap kalau sholat subuh nggak pakai kunut nggak sah. Nanti akan datang masanya kalau orang tiap sholat Jumat pakai sujud tilawah, dia akan menganggap kalau sholat subuh di hari Jumat nggak pakai sujud tilawah nggak sah. Naudzubillah, ini keliru. Sujud tilawah di hari Jumat ketika salat subuh itu hukumnya sunnah menurut pendapat yang kuat, tidak apa? Tidak wajib. Jadi dia boleh juga membaca surat selain daripada As-Sajdah. Wallahu taala a'lam bishawab. Catatan yang ketiga, la yustahabu an yaqra fi sajdatin ukhra bi ittifaqil a'immah. Sepakat para ulama, kalau kita ingin sujud tilawah di waktu subuh Jumat, jangan baca kecuali surat As-Sajdah. Paham? Sepakat para ulama, kalau kita ingin sujud tilawah di hari Jumat ketika salat subuh, jangan baca kecuali surat As-Sajdah. Jadi sedangkan membaca surat yang lainnya bukan termasuk perkara yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yustahabul iksaru yaumul jum'ah minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Disukai pada hari Jumat memperbanyak membaca salawat. Salawat yang sunnah, Allahumma salli ala Muhammad. Atau yang memang terdapat dari riwayat yang sahih. Karena Aus berkata radhiyallahu ta'ala an, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam. Di hari Jumat diciptakan Adam. Wa fi nafkhah wa fi sa'qah. Di hari Jumat ditiupkan sangkakala. Di hari Jumat semua manusia binasa kemudian dibangkitkan. Fa aksiru alayya minas salati fihi. Lalu kata Nabi, perbanyak oleh kalian bersolawat atasku di hari Jumat. Bersolawat ya Pak ya, bukan solawatan. Bedakan antara bersolawat dengan apa? Sebab solawatan versi Indonesia itu bersyair. Yang dimaksud oleh Nabi adalah membaca solawat, bukan membaca syair. Membaca solawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian itu atasku akan disodorkan kepadaku. Lalu ada sahabat yang bertanya, qala rajul ya Rasulullah, wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa turadu salatuna alaika wa qad aramta ay balaita? Bagaimana salawat kami akan disodorkan kepadamu sedangkan kau dalam keadaan sudah aramta, jasadnya sudah hilang, sudah dimakan bumi. Apa kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi, ia telah mengharamkan bumi, antakula ajsadal anbiya, memakan jasadnya para nabi. Berarti para nabi itu jasadnya utuh dalam kuburnya. Dan ini yang wajib kita yakini, karena tidak mungkin Nabi berbicara dengan kedustaan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti faedah buat penjelasan yang ini, perbanyak membaca salawat dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, diulang-ulang. Atau Imam Malik mengajarkan dengan cara membaca kitab hadis. Tiap kali kita mengucapkan qala Rasulullah, kita akan menjawab apa? Kita akan mengucap apa? Sallallahu alaihi
wasallam. Semakin banyak hadis yang kita baca, semakin banyak salawatnya. Wallahu taala alam bisawab. Rabi'an yang keempat, wa yustahabbu qira'atu surat al-kahfi. Disukai di hari Jumat membaca surat al-kahfi di siang hari, bukan malam hari. Karena hadisnya menyebutkan man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati. Barang siapa dia membaca surat al-kahfi di siang hari. Yaumul Jumat maksudnya adalah di siang hari, bukan malam hari. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Allah akan memberikan baginya cahaya yang memanjang antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Ini keutamaan membaca surat al-kahfi. Terdapat dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, berkata Abu Malik, hadisun sahih. Inilah hadis yang sahih. Sekali lagi membacanya di siang hari. Yani setelah hilang malam, ba'da subuh boleh, terus sampai sebelum tenggelamnya matahari, bukan di malam hari. Kemudian wal iksaru minad du'a'i raja'an muwafiqatu sa'atil ijabah. Muwafaqatu sa'atil ijabah. Perbanyaklah membaca doa dengan harapan doa itu bertepatan dengan waktu-waktu di mana doa tidak akan ditolak. Sesungguhnya Abu Hurairah menyebutkan secara marfu, fihi sa'ah, di hari Jumat itu ada satu waktu. La yuwafiqu muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an. Tidaklah seorang mukmin dia berdoa dalam salatnya, berdiri dalam salatnya dia meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu, lalu bertepatan dengan saat itu, illa a'tahu iyyahu, melainkan akan Allah berikan apa yang dia minta. Karena kita nggak tahu Bapak kapan waktu itu, berarti sepanjang Jumat perbanyak doa. Jangan lalai di hari Jumat. Walaupun kemudian para ulama menyebutkan waktu yang paling benar dalam masalah ini adalah selesai salat asar sampai sebelum matahari tenggelam. Karena Jabir bin Abdullah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaumul Jum'ah isnata asrah." Yuridu sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam. La yujadu muslim yas'alullah azza wa jalla syai'an. Tidaklah dijumpai seorang muslim ketika itu dia meminta kepada Allah azza wa jalla tentang sesuatu, illa atallah azza wa jalla, melainkan Allah akan memberikan permintaannya. Lalu kata Nabi, faltamisu akhir saati ba'dal asri. Carilah waktu mustajab itu di akhir-akhir waktu yang 12 jam, yaitu selesai salat apa? Asar. Di selesai asar ini nasihat kalau di hari Jumat jangan ngeluyur. Bahasa Indonesianya apa ngeluyur itu, Pak? Hah? Ya gitulah. Jangan jalan-jalan kemana-mana, jangan. Di hari Jumat cobalah duduk, selesai Anda sholat, dzikir sore hari, lalu doa sama Allah sampai matahari tenggelam. Ya setidak-tidaknya sebanyak-banyaknya lah, kalau nggak sampai matahari tenggelam. Karena sebagian kaum muslimin justru di hari Jumat itu terburu-buru. Selesai salat asar, pingin cepat-cepat selesai, setelah itu ngeluyur kemana? Ke mal-mal, ke pinggir-pinggir jalan. Ikhwati rahimanillah, sesungguhnya Nabi sudah mengingatkan kepada kita, cari waktu mustajabah itu di akhir waktu yang 12 jam setelah selesai salat asar. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Ada hadis yang lainnya, derajatnya hasan kata beliau, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi bersabda, iltamisus sa'ati allati turja fi yaumil jum'ati ba'dal asri ila ghuyubati syams. Carilah hari yang dimana kalian berharap padanya dikabulkan permintaan kalian pada hari Jumat sesudah salat asar sampai sebelum matahari tenggelam. Ini tentang keutamaan Jumat. Ada pun orang yang mengatakan di hari Jumat disunnahkan berkumpul, itu nggak ada dalilnya. Karena ada yang mengatakan barang siapa berkumpul di malam Jumat dia diberkahi oleh Allah. Ini nggak ada dalilnya. Bukan berarti nggak boleh berkumpul, maksudnya mengkhususkan kumpul suami istri, maksudnya mengumpuli istrinya di malam Jumat dengan secara khusus, nggak ada dalilnya. Ya boleh dia mengumpulinya, nggak mengapa.
Tapi kalau beranggapan kalau mengumpulinya lebih besar pahalanya dibandingkan malam-malam yang lainnya, ini butuh dalil. Fahim dong? Nah, kata adik. Karena biasanya ikhwan-ikhwan mengatakan sunnah malam Jumat. Sunnah malam Jumat ya qiyamul lail ya ikhwan, setiap malam dilakukan. Ya. Nah, kata adik. Sunnah malam Jumat yang dimaknakan secara ini tidak ada nas yang menjelaskan hal itu. Fahim dong? Nah. Lalu apa hukumnya salat Jumat? Setelah ini kita tanya jawab. Salat Jumat hukumnya fardu ain. Kecuali orang-orang yang diberikan pengecualian oleh syariat. Siapa mereka, ikhwan? Wanita, anak kecil, musafir, kemudian hamba sahaya. 4 golongan ini diberikan pengecualian, mereka tidak wajib salat Jumat. Bukan berarti tidak boleh salat Jumat. Dalil yang mengatakan tentang wajibnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9, hai orang yang beriman, bila kalian diseru untuk mengerjakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian pergi mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Maka sepakat para ulama, jual beli yang dilakukan di saat adzan dikumandangkan, hukum jual belinya haram. Keuntungan yang didapatkannya haram. Akad jual belinya batal, wajib dikembalikan. Kalau ketika adzan Jumat berkumandang, jual beli terjadi, hukumnya haram. Sampai kapan? Sampai selesai salat Jumat, baru aktivitas jual beli dilakukan kembali. Makanya Allah mengatakan wadarul bai', dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Nabi pernah berkata dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Abu Daud, Ibnul Jarud dan Al-Baihaqi, berkata Abu Malik, ini hadis yang sahih. Rawahul Jumu'ah wajibun, kata Nabi. Rawahul Jumu'ah artinya pergi berjalan melaksanakan ibadah Jumat, artinya ibadah Jumat, salat Jumat hukumnya wajib. Ala kulli mukhtalimin, bagi tiap-tiap orang yang telah mengalami mimpi dewasa, maksudnya yang sudah balik. Wa ala man ra'al Jumu'ah al-ghuslu, dan bagi siapa yang mandi Jumat hendaklah dia mandi. Bahkan Nabi berkata, la yantayanna aqwamun an wada'ihimul Jumu'at, hendaklah suatu kaum segera menghentikan kebiasaan meninggalkan salat Jumat. Atau kata Nabi, Allah akan tutup hati mereka, kemudian mereka Allah akan jadikan golongan orang-orang yang lalai. Summa la yakununna minal ghafilin, kemudian benar-benar mereka akan menjadi golongan orang-orang yang sangat lalai. Dalam riwayat yang lainnya, man taraka salasa jumu'ah, man taraka salasa juma'in tahawunan biha tubi'a ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut, maka Allah kunci mati hatinya, yaitu maksudnya dianggap sebagai golongan munafik. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, dan berkata Syekh Abu Malik sahihun bituruqihi. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tidak ada alasan bagi kaum muslimin kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Ada golongan yang mengatakan salat Jumat wajib bagi perempuan. Ini pendapat yang tidak kuat. Karena ada riwayat yang sahih, Nabi berkata, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli mukhtalimin illa arba'ah. Salat Jumat itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang beriman yang telah dewasa, kecuali 4 golongan. Abdun mamluk, budak, aw imra'atun, wanita, aw sabi, yaitu anak kecil, aw marid, atau orang sakit. Di hadis yang lainnya disebutkan musafir, orang yang dalam kondisi safar. Maksudnya itu apabila wanita tidak wajib Jumat. Tapi bila wanita telah mengerjakan salat Jumat, dia tidak perlu mengulang dengan salat zuhur. Bila wanita datang ke masjid, salat Jumat bersama dengan kaum muslimin, sepulangnya di rumah tidak ada perintah baginya mengulang dengan salat zuhur, tidak ada. Cukup salat Jumatnya. Dan tidak ada dalilnya wanita yang mengerjakan salat zuhur menunggu selesai salat Jumat, kecuali ia berada di samping masjid ingin mendengarkan khutbah Jumat, maka ini lebih utama. Tapi bila tidak, maka mereka boleh mengerjakan salat zuhur walaupun kaum muslimin belum pulang dari ibadah Jumat.
Sebagai penutup ikhwafillah rahimani wa Allah, Nabi SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihil jum'ah yaumul jum'ah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, atas mereka mengerjakan salat Jumat pada hari Jumat, illa marid, kecuali orang sakit, aw musafir atau musafir, aw imra'ah atau wanita, aw sobi atau anak-anak, aw mamluk ataupun budak. Selain ini, hukum salat Jumatnya wajib baginya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini Bapak, masih ada waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk tanya jawab. Tafadhol, kalau ada yang mau bertanya silakan. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassabihi man wala. Yakfi. Sabar ya kan. Supaya yang lainnya kebagian ya. Yang pertama, apabila apakah ini pengkhususan hanya bagi laki-laki ataukah bagi perempuan? Ikhtilaf ulama tentang masalah ini. Dan jumhur ulama berpegang dengan zahir ayat, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Maka kalimat ini umum untuk semua kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, sehingga jual beli tidak ada ketika Jumat dilakukan. Karena Allah mengatakan wadarul bai', dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Bukan karena salatnya, tapi perintah berzikir mengingat Allah. Bagi yang laki-laki mereka datang ibadah Jumat, bagi yang wanita mereka mempersiapkan salat apa? Zuhur. Wallahu a'lam. Intinya kalau hari Jumat tutuplah tokonya. Tunggu sampai selesai apa? Salat Jumat. Fahim tak? Soal yang kedua, apakah mandi itu karena hari Jumatnya atau karena salatnya? Karena salatnya. Karena salatnya. Makanya Nabi SAW tadi menyebutkan, "Wa man raha ilal jum'ah fa alaihil ghusl." Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya untuk salat Jumat, baginya dia mandi. Berarti mandi itu karena mau salat, bukan karena hari Jumatnya. Fahim dong? Nah, maka hukum mandi salat Jumat ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Telah saya terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, pendapat yang benar wajib bagi mereka yang mau ke masjid dalam kondisi bau tubuhnya menyengat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lainnya? Mudah. Oh, masya Allah, ajib. Ini menakjubkan ini ya. Jadi kalau ada orang di hari Jumat dia ke masjid, tapi dia masuk kamar, lalu dia mengatakan saya sedang sholat di Mekah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ikhwati rahimani wa Allah. Kemungkinan orang yang seperti ini dua hal. Ketika kita tanya gimana cara sholatnya, dia akan berkata jasadnya memang di sini, tapi ruhnya di Mekah. Sebenarnya ruh keluar dari jasad manusia itu cuma dengan dua jalan. Jalan pertama kematian. Maka itu keluar nanti akan dibopong oleh malaikat naik ke langit. Kalau muslim dia kembalikan ke barja dengan cara yang baik. Kalau kafir maka dia akan dicampakkan. Yang kedua mimpi, tidur. Ketika dia tidur ruhnya itu akan naik, digenggam oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kemungkinan orang seperti ini kalau dia itu nggak mimpi, mungkin mati ketika itu. Jadi kesimpulannya saudara kaum muslimin, nggak mungkin seseorang itu jasadnya ada di sini kemudian dia sholat di ruhnya sholat di Makkah. Tidak, ini kesalahan, tidak benar. Yang benar kalau jasadnya di Balikpapan ya sholat di Balikpapan. Boleh. Kecuali mungkin ada karamah di mana karamah itu datangnya secara tiba-tiba dia disadari, tiba-tiba dia muncul di Makkah. Habis itu balik lagi ke Balikpapan. Bukan disengaja, tapi nggak sengaja. Kalau sengaja pamitan saya mau ke Mekah ya, 2 jam kemudian keluar lagi. Ini mustahil. Ini pasti dusta, kadzib. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.